Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Siap belajar belum? Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Virus. Saya. Ya, silakan Mas Bayu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Mas Fairuz. Hari ini ada yang nggak berangkat atau ada yang izin? Ada. Siapa? Agung. Agung ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan akronim. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nantinya kalian akan dapat memahami pengertian dan membedakan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan akronim. Yang pertama kita akan membahas tentang kalimat perbandingan. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan Mbak Isma. Kalimat perbandingan dan analogi. Kalimat membandingkan dua hal atau lebih secara langsung untuk menonjolkan kesamaan atau perbedaannya. Kata kuncinya daripada, seperti, selaras, dibandingkan, sementara. Nah, jadi kalimat perbandingan itu kalimat yang membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Nah, contoh kalimat perbandingan yaitu ada rumah Ani lebih luas daripada rumah Budi. Lalu suhu di Jakarta dibandingkan Bandung lebih panas. Yang kedua adalah kalimat analogi. Siapa yang mau kalian membacakan? Saya. Ya, silakan Mbak Kama. Kalimat analogi, kalimat yang membandingkan dua hal berbeda secara tidak langsung atau biasa untuk menunjukkan persamaan fungsi atau sifat. Kata kuncinya seperti bak, bagai, umpama, seumpama, dan laksana. Nah, jadi kalau kalimat analogi itu kalimat yang menegaskan bahwa perbandingannya itu tidak secara langsung tetapi menggunakan kalimat biasa. Contohnya yaitu ada kemarahannya bagaikan letusan gunung Merapi. Lalu menaiki tangga sekolah bagi peserta didik di Babel Laksana menjadi gunung yang sangat tinggi. Lalu ada pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi kaum difabel seumpama menyediakan fasilitas bagi rumah sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada antonim dan sinonim. Ada yang tahu nggak perbedaan dari antonim dan sinonim? Ya, apa Mas Bagus? Antonim adalah lawan kata. Itu lawan kata, itu katanya berlawanan. Maknanya. Ya, antonim. Ya, kalau sinonim. Sinonim adalah kata yang maknanya sama, hampir sama. Sekali. Jadi kalau antonim itu kata-kata yang maknanya berlawanan. Terus antonim itu ada susah, senang, positif, negatif. Lalu ada laki-laki, perempuan. Terus kalau itu makanya nih antonimnya dari kata tinggi. Pendek. Kalau antonimnya kata kaya, Miskin. Nah, ini ada contoh kalimat yang menggunakan antonim. Yang pertama ada awalnya ia merasa susah memahami pelajaran, tetapi akhirnya ia bisa belajar dengan senang. Antonimnya itu ada susah dan senang. Terus kita harus berpikir positif agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Itu kata antaranya ada positif dan negatif. Terus dalam kegiatan itu baik laki-laki maupun perempuan ikut berpartisipasi dengan semangat. Yaitu antonimnya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sinonim benar yang dikatakan yang dikatakan Mas Fairuz tadi, kalau maknanya itu sama atau hampir mirip. Nah, contohnya ada menatap, memandang, bertemu, berjumpa, lalu ada teratur dan terarah. Nah, ini ada contoh kalimat sinonimnya. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan Mbak Isma. Contoh kalimat
harus jumpa kembali bersama setelah sekian lama tidak bertemu. Yang ketiga, pikiran dapat menghasilkan tindakan yang beratur dan tertata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi kelompok. Kelompoknya mau Ibu yang bagi atau bagi sendiri? Bagi sendiri. Kalau enggak depan belakang aja. Nah, itu kan Pak. Tiga ya. Ini sama belakangnya ya. Ini bertiga. Nah, pertama-tama kalian baca dulu teksnya ya. Terus setelah itu kalian temukan kalimat dalam teks. Nanti di sini ditulis kalian menemukan kata dan masuk ke perbandingan analogi atau sinonim. 10. Ya, 10 menit. Silakan dikerjakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga. Empat. Ulfi. Oh, ini semua Bu. Ya, jadi nanti kalian menemukan kalimat apa di belakangnya. Oh. Ya. Ini empat-empatnya? Iya. Ini gimana? Ini loh, kalian cari kalimatnya di sini. Nah, nanti ditulis termasuk kalimat perbandingan, analogi, sinonim atau situs. Paham nggak Mbak Sofia? Ini loh ada Mas Vino. Kerjakan. Mas Vino enggak? Tasik aku mau coba sih. Siap. Jangan lupa ditulis namanya ya. Gimana? Udah selesai? Belum.
Garis-garis berapa? Gak apa-apa mas. Oh iya, siap guru. Ya sudah kok. Lama-lama itu mau ngapain? Ini yang kau belum ini. Gimana? Ya Bu Guru. Oh zebra cross. Sumpah ini langkat tau. Satu coba. Ya, maaf dulu. 10 menit mas. Baik, sudah selesai semua. Rombongan ini pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau nggak ada yang maju, silakan maju. Mau di situ apa mau maju? Maju. Maju silakan. Perkenalkan namanya dulu. Nama saya Muhammad Yazid Najib. Kesimpulan dari pembelajaran. Semuanya. Jadi yang pertama itu sinonim adalah persamaan kata. Lalu untuk antonim itu perbedaan atau kebalikannya. Kalau analogi itu seperti mengandaikan sesuatu. Nah, perbandingan itu seperti membandingkan antara dua hal. Saya kasih Nah, jadi begitu. Jadi kalimat perbandingan itu, kalimat perbandingan dan kalimat analogi itu sama-sama membandingkan suatu kalimat, tetapi kalau analogi itu lebih menggunakan kalimat kiasan. Kalau sinonim itu kalimat yang memiliki makna yang sama, sedangkan antonim itu yang maknanya berlawanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini.
sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ayo.